Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya pada mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan di meeting yang keempat. Untuk hari ini, kita akan membahas tentang merumuskan inti penelitian. Jadi, inti dari penelitian itu sebenarnya yang pertama adalah masalah, kemudian tujuan, dan manfaat penelitian pendidikan. Jadi, tiga hal ini yang akan kita bahas untuk sesi pertemuan kita di meeting yang keempat ini. Selanjutnya adalah, nah, mengapa ini penting? Maksudnya tiga hal tadi, yaitu eh, merumuskan masalah, tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian. Mengapa ini penting untuk kita bahas gitu ya? Yang pertama, eh, itu fungsinya adalah menjadi petunjuk arah. Jadi, membimbing seluruh proses penelitian dari awal hingga akhir. Jadi, kalau kalian pernah tahu dalam proposal, contoh proposal penelitian atau skripsi gitu ya, posisi masalah, posisi perumusan masalah atau fokus masalah itu paling urgent sebenarnya. Kenapa? Karena penelitian tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada masalah yang kita rumuskan gitu. Nanti ketika kita melakukan penelitian, maka nanti masalah itu gimana diatasi? Apa jawaban dari masalah itu setelah kita melakukan penelitian? Nah, itu maka menjadi penting bahwa eh, merumuskan masalah, kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian itu merupakan petunjuk arah karena akan membimbing seluruh proses penelitian dari awal hingga akhir. Kemudian yang kedua, tiga hal tadi itu memiliki peran penting, yaitu menjadi kerangka kokoh, yaitu membangun struktur penelitian yang sistematis dan terarah. Tentu, kalau misalkan rumusan masalahnya ada tiga, maka nanti semuanya temuan penelitian itu juga ada tiga, seperti itu. Jawaban penelitian juga ada tiga, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah fokusnya jelas, yaitu menghindari penyimpangan dan memastikan relevansi penelitian. Jadi dengan tiga hal, yaitu rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, maka ini akan nanti penelitian akan lebih terfokus dengan jelas, sehingga penyimpangan yang memungkinkan terjadi pada proses penelitian di lapangan itu akan terhindari. Seperti itu. Selanjutnya adalah part satu, bagaimana sih merumuskan masalah penelitian? Nah, ini sebelum bagaimana, kita coba secara istilah dulu. Kita definisikan definisi kritis tentang masalah gitu ya. Masalah penelitian adalah inti yang mendorong seluruh proses riset. Tanpa masalah yang jelas, maka penelitian kehilangan arah. Jadi, pada proses penelitian, penelitian layak atau tidak ketika seorang peneliti bisa memformulasikan, bisa merumuskan masalah apa yang dihadapi. Sehingga penelitian itu perlu dilakukan gitu ya. Nah, ini menjadi penting untuk diformulasikan atau dirumuskan sebuah masalah karena ini yang mendorong terjadinya proses penelitian. Jadi merumuskan masalah atau memetakan ada masalah apa gitu itu menjadi yang paling urgent dalam proses penelitian. Kemudian, kesulitan peneliti pemula. Nah, seringkali merumuskan masalah terlalu umum sehingga menyulitkan penentuan konsep teoritis dan metode pengujian data. Nah, untuk peneliti pemula biasanya merumuskan masalah itu menjadi sulit gitu ya, karena umumnya mereka memiliki kemampuan untuk merumuskan masalah secara umum gitu, tidak ke poin gitu, sehingga nanti untuk menentukan konsep teoritis, metode pengujian datanya, akhirnya apa? Karena masalahnya terlalu umum, mereka juga kesulitan untuk menentukan konsep teoritis dan metode pengujian datanya. Selanjutnya adalah prinsipnya perumusan masalah merupakan jantung penelitian. Jadi, kata kunci dari proses penelitian adalah harus dipetakan terlebih dahulu ada masalah apa, sehingga penting untuk diteliti seperti itu. Selanjutnya adalah kriteria masalah penelitian yang baik. Jadi, masalah penelitian yang baik itu yang pertama memiliki sumbangan ilmiah gitu ya.
eh, masalah harus memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan. Jadi orientasinya memetakan masalah penelitian itu bagaimana nanti masalah tersebut sekaligus solusinya itu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan. Kemudian yang kedua, masalah itu harus spesifik dan jelas gitu ya, tidak terlalu umum. Sehingga semakin spesifik rumusan masalah, maka semakin mudah pengujian empiris dilakukan gitu. Jadi tidak terlalu umum, maka proses menguji secara empiris nanti akan lebih mudah seperti itu. Selanjutnya rumusan masalah itu juga harus relevan ya. Kalau rumusan masalah itu dikategorikan atau masuk kriteria yang baik, ya harus relevan. Dalam artian, masalah harus relevan dengan bidang pendidikan dan konteks penelitian yang sedang berkembang. Jadi kalau misalkan mahasiswa IPS, dia akan melakukan penelitian skripsi, maka nanti harus sesuai dengan kualifikasi akademiknya tentang IPS. Terus kemudian ya intinya harus relevan dengan keprodian, berbasis keprodian dan berbasis kualifikasi akademik ke IPS-an seperti itu. Kemudian part 2 kalau tadi rumusan masalah yang kita bahas, yang kedua adalah tujuan penelitian itu harus terarah. Jadi setelah rumusan masalah, berarti selanjutnya memetakan tujuan penelitian. Jadi kata kuncinya gini, kecenderungan deskripsi yang dibuat oleh mahasiswa antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian itu kurang lebih sama. Nah, kalau rumusan masalah itu biasanya bagaimana bla 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 diakhiri dengan diakhiri dengan tanda tanya gitu ya, diakhiri dengan pertanyaan lah intinya. Tetapi kalau tujuan penelitian maka tidak ada apa pertanyaan, tetapi langsung pertanyaan itu berupa kalimat statement untuk mendeskripsikan bla 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 bla. Jadi tidak diakhiri dengan question mark atau tanda tanya seperti itu. Karena memang tujuan penelitian itu sebenarnya berupa kalimat statement seperti itu. Kemudian tujuan penelitian yang terarah itu biasanya memiliki hubungan langsung ya. Yang pertama hubungan langsung. Dalam artian tujuan penelitian adalah jawaban yang diinginkan dari pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Saya contohkan misalkan bagaimana pengembangan media stop bullying dalam mengatasi perilaku bullying di bla 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 bla. Nah, itu kan ada bagaimana, terus diakhiri dengan pertanyaan. Nah, itu adalah rumusan masalah. Nah, tetapi kalau kita buat tujuan penelitian, maka dibuat kalimat statement, tanda tanya tadi atau pertanyaan tadi untuk mendeskripsikan pengembangan media stop bullying dalam mengatasi perilaku bullying di bla 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 bla. Jadi dalam bentuk kalimat pernyataan. Kemudian yang kedua tujuan penelitian yang terarah itu berisi kriteria SMART. Apa sih SMART? Spesifik berarti ya spesifik khusus gitu ya. Kemudian terukur measurable. M itu adalah measurable. Jadi penelitian itu harus terukur gitu ya, tidak muluk-muluk gitu. Kemudian dapat dicapai yaitu achievable yang A ini ya, kemudian relevan yang R. Jadi relevan dengan tadi itu contohnya kalau anak IPS ya sesuaikan dengan ke IPS-an gitu ya, berbasis prodi. Kemudian berbatas waktu atau time bound. Jadi penelitian itu apa ya harus terukur waktunya gitu, kapan selesainya gitu, tidak terlalu panjang kali lebar gitu. Jadi berdeadline waktunya. Kemudian tujuan penelitian yang terarah itu biasanya berisi tentang kata kerja operasional. Contohnya misalkan untuk mengidentifikasi bla 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 bla, untuk menganalisis bla 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 bla. Kemudian untuk mengevaluasi bla 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 bla. Nah, jadi seperti itu. Untuk kejelasan tindakan, makanya menggunakan kata kerja operasional. Kemudian eh, jenis-jenis tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian itu kita formalisasikan jadi dua ya, yaitu tujuan deskriptif
yaitu menggambarkan fenomena, situasi, atau kondisi yang sedang diteliti. Contohnya misalkan mendeskripsikan pola konsumsi media sosial remaja di era digital. Jadi lebih kepada menggambarkan fenomena, situasi, atau kondisi yang sedang diteliti. Kemudian ada tujuan eksplanatif, yaitu menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel dalam penelitian. Nah, kira-kira ada hubungan sebab akibat tidak antara variabel yang satu dengan variabel yang kedua pada judul itu gitu. Nah, contohnya misalnya menjelaskan pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Ini biasanya kecenderungan penelitian kuantitatif. Kalau yang tujuan deskriptif itu kecenderungan penelitian yang kualitatif. Tapi yang tujuan eksplanatif ada kecenderungan lebih kepada kuantitatif. Seperti itu. Kemudian, part 3 akan menjelaskan tentang manfaat penelitian pendidikan. Nah, biasanya deskripsi atau pada penelitian itu apa sih manfaat penelitian eh, yang dilakukan gitu. Nah, itu manfaatnya paling tidak bisa dirasakan bagi akademisi, yaitu bagi akademisi hasil penelitian ini nantinya akan menjadi bahan pengajaran mahasiswa gitu ya. Yang kedua, pengembangan teori pendidikan di Winhas misalkan itu kan di akademisi gitu ya. Terus kemudian menjadi dasar penelitian selanjutnya. Jadi penelitian yang dilakukan itu akan berkontribusi atau bermanfaat pada akademisi, yaitu poinnya satu, 2, dan 3 ini. Kemudian yang kedua, pada skripsi biasanya untuk menjabarkan manfaat penelitian itu manfaatnya dirasakan bagi praktisi pendidikan. Contohnya misalkan solusi perbaikan proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian meningkatkan atau peningkatan kualitas kurikulum di sekolah, kemudian menjadi dasar kebijakan pendidikan. Jadi, penelitian yang kita lakukan bisa menjadi dasar kebijakan pendidikan. Nah, ini diharapkan nanti penelitian yang kita lakukan itu bisa bermanfaat bagi praktisi pendidikan. Kemudian yang ketiga, manfaat penelitian yaitu berkontribusi nyata. Nah, manfaat penelitian menjelaskan siapa yang akan mendapatkan keuntungan dan bagaimana penelitian ini akan berkontribusi secara nyata. Contohnya misalkan bagi peneliti selanjutnya untuk meneruskan proses atau hasil penelitian yang kita lakukan, maka ini akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya seperti itu. Oke, next. Yaitu bagaimana sih mengkaitkan semuanya ya dari masalah, kemudian menjadi tujuan penelitian, kemudian mengarah pada manfaat penelitian. Nah, ini alur logis penelitiannya. Jadi, yang pertama, tentukan masalah terlebih dahulu, kemudian tentukan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Kalau masalah tadi berupa kalimat tanya gitu ya, diakhiri dengan question mark. Kemudian kalau tujuan itu berupa kalimat statement dari rumusan masalahnya, kemudian tentukan metode. Metodenya itu apa nanti yang akan dilakukan, proses penggalian datanya, analisis datanya, dan seterusnya. Apakah metode kualitatif, apakah kuantitatif, apakah R&D, apakah PTK, penelitian tindakan kelas, ataukah mixed method. Insya Allah minggu lalu sudah saya jelaskan jenis 5 penelitian tersebut. Kemudian hasilnya seperti apa nanti. Kemudian manfaat penelitian ini sebenarnya setelah dilakukan masalah apa dipetakan masalah, tujuan, metode, hasil, maka manfaat dari hasil penelitiannya itu apa? Itu yang akan dijadikan apa ya? Kontribusi dari hasil penelitian itu apa gitu ya, sehingga bermanfaat bagi akademisi, pemangku kebijakan, maupun peneliti selanjutnya. Misalkan seperti itu. Terus kunci penelitian berkualitas, hubungan sinergis antara rumusan masalah, tujuan penelitian, metode hasil, dan manfaat penelitian. Seperti itu. Jadi itu hubungannya sinergis gitu ya. Merupakan satuan yang tidak terpisahkan. Nah, ini contoh proposal penelitian ada 5 ya, yaitu eh, kalian bisa akses ya berdasarkan link ini. Ini aktif kok, bisa kalian akses. Seperti apa sih contoh dari proposal penelitian? Nah, di sini sudah saya petakan contoh proposal penelitian kualitatif. Ini ya linknya. Kemudian penelitian kuantitatif, penelitian R&D, penelitian PTK, penelitian mixed method. Coba saya contohkan langsung penelitian R&D ya, misalkan ya, ini contoh proposal mahasiswa bimbingan saya gitu ya. Tapi ini sebenarnya belum direvisi, tetapi alhamdulillah akhirnya terbit di jurnal UIN Sunan Gunung Jati Sinta 4 ya.
kolaborasi nulisnya dengan saya. Nah, ini langsung saya buka linknya. Nah, ini menjadi seperti ini. Judulnya adalah Pengembangan Media Pembelajaran Zatase, Zatura berbasis Assembler Edu pada mata pelajaran IPAS kelas 6 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jember. Mohon maaf, ini contohnya di MI ya, karena memang home base saya itu di MI. Ini contohnya, bisa kalian lihat proposalnya. Terus ini latar belakangnya. Jadi nanti saya berikan kalian tugas di RTM di meeting keempat ini. Yang pertama kalian buat simulasi judul gitu ya. Kemudian buat latar belakang masalah seperti itu. Nanti bisa berbantu AI kok, enggak masalah. Tidak masalah, yang penting kalian latihan dulu. Seperti itu. Terus kemudian setelah latar belakang, nah ini bisa kalian lihat. Baru setelah latar belakang, rumusan masalah. Nah, ini belum direvisi ya. Akhirnya saya minta ada 4 rumusan masalah setelah saya revisi. Ini hanya contoh saja. Bagaimana proses pengembangan media Zatase, Zatura berbasis Assembler Edu ini ya, dan seterusnya. Terus bagaimana kelayakan pengembangan media Zatase dan seterusnya. Nah, ini rumusan masalah berarti diawali dengan pertanyaan, terus diakhiri dengan tanda tanya seperti itu. Itu rumusan masalah. Ini contohnya saja ya, karena bagian kita kan hari ini tentang rumusan masalah. Nah, ini terus kemudian dari rumusan masalah kita breakdown menjadi tujuan. Nah, kalau rumusan masalahnya itu ada dua, berarti tujuan penelitiannya juga dua gitu ya, tidak tidak lebih gitu. Nah, nanti, nah coba lihat ini, untuk mengetahui proses, untuk mengetahui kelayakan. Nah, sebenarnya redaksinya sama, satu dengan satu, dua dengan dua sama. Cuman kalau rumusan masalah itu berupa kalimat pertanyaan, kalau yang tujuan penelitian itu berupa statement atau kalimat pernyataan. Seperti itu. Terus, nah ini kita lewati ya langsung pada manfaat Nah, sebenarnya manfaat penelitian itu sama dengan pentingnya penelitian ya. Nah, ini ada kalau di skripsi biasanya diformulasikan manfaat teoritis, manfaat praktis. Nah, biasanya kalau manfaat teoritis itu apa sih kontribusi penelitian yang dilakukan ini bagi hazanah keilmuan gitu, atau sumbangsih konseptual gitu ya, teoritis. Terus, nah ini yang kedua ada manfaat praktis. Nah, manfaat praktis itu apa? Manfaat bagi sekolah, kemudian manfaat bagi peneliti selanjutnya, manfaat bagi guru, manfaat bagi siswa, dan seterusnya. Nah, itu kurang lebih contohnya seperti itu. Oke, nanti mungkin perlu saya sampaikan bahwa RTM, rencana tugas mahasiswa di weekly pertemuan yang keempat ini, nanti kurang lebih eh, pertama kalian coba simulasi buat judul, kemudian latar belakang, baru kemudian sesuai dengan tema hari ini yaitu bagaimana merumuskan masalah, kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Nanti pengerjaannya bisa berbantu tool AI, boleh ChatGPT, Perplexity, Blackbox AI, DeepSeek dan seterusnya lah gitu. Yang penting kalian tahu caranya seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.